Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi makam waliullah yaitu Sunan Kudus. Kita akan cari tahu siapa sebenarnya beliau, apa karomah dan kesaktian yang beliau miliki, dan apa jejak peninggalan beliau yang sampai saat ini masih ada. Oke teman-teman, langsung let's go. Sunan Kudus, terlahir dengan nama Sayyid Ja'far Shadiq Atsmat Khan, beliau dilahirkan sekitar tahun 1400 Masehi, dengan ayah bernama Usman Haji alias Sunan Ngudung, seorang senopati Demak, ibunya bernama Syarifah Dewi Rahil, putri dari Sunan Bonang. Sunan Kudus merupakan seorang ulama besar di masanya, dan merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo. Beliau adalah wali ketujuh dari 9 wali yang termasyhur dalam penyebaran syiar Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Menurut beberapa catatan sejarah, beliau juga seorang senopati di Kesultanan Demak. Kemudian setelah wafatnya Sultan Trenggana, Sunan Kudus lebih memilih tinggal di Kudus, dan fokus pada penyebaran syiar Islam. Jika ditarik sejarah ke belakang, Sunan Kudus masih merupakan keturunan dari Husain bin Ali, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Selain mendapatkan gemblengan ilmu agama dari sang ayah, beberapa sumber sejarah mengatakan bahwa Sunan Kudus juga belajar ke beberapa ulama, yang diantaranya adalah Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Kiai Telingsing, dan juga Ki Ageng Ngerang. Sebagai tokoh ulama besar, Sunan Kudus juga dengan ciri kewaliannya memiliki karomah dan kesaktian yang diantaranya, pertama, beliau dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Kedua, beliau juga dapat terbang saat ditantang adu kesaktian oleh Ki Ageng Kedu di udara, di atas sebuah tampah. Kemudian beliau juga memiliki sebuah rompi dan peti, dari keduanya beliau bisa mengerahkan pasukan tikus dan tawon. Hal ini beliau lakukan saat menjadi senopati di Kerajaan Demak dalam memimpin pasukan di medan perang. Salah satu cara dakwah beliau, yaitu dengan kulturasi Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam, beliau mampu memberikan syiar yang baik dan memberitahu kepada mereka, bahwa Islam memiliki toleransi yang tinggi. Akulturasi budaya yang beliau lakukan adalah dengan membangun masjid yang hampir mirip dengan candi Hindu. Beliau juga merupakan seorang pemimpin yang baik, adil dan bijaksana, sehingga mendapatkan banyak pengikut dan dihormati oleh masyarakat. Sunan Kudus wafat pada tanggal 5 Mei tahun 1550 Masehi, dan makam beliau berada di kompleks Masjid Menara Kudus, dan beliau meninggal dalam keadaan sujud ketika menjadi imam saat sholat subuh. Di komplek inilah jasad Sunan Kudus dimakamkan, lebih tepatnya Jalan Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Karena karomah dan kewaliannya, makam Sunan Kudus tidak pernah sepi dari pengunjung. Bahkan di hari libur atau akhir pekan makam beliau dikunjungi ribuan peziarah baik dari luar kota maupun luar Pulau Jawa. Makam Sunan Kudus merupakan situs cagar budaya peninggalan Sunan Kudus yang terdiri dari bangunan masjid, makam dan menara, yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Sebagai salah satu bukti keberhasilan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa, bisa dibuktikan melalui beberapa peninggalan yang salah satunya masih berdiri kokoh hingga saat ini, yaitu Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus atau biasa disebut Masjid Menara Kudus. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu.
dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.